rujak tapi isiannya bakso dan sum-sum sapi. Wah, sekte rujak ini berasal dari Madura nih foodies. Agak lain sih emang ya, tapi soal rasa jangan dianggap remeh. Secara bisa ludes hingga 300 porsi dalam sehari. Yang lagi viral dan hits kayak begini, jangan sampai lolos ya foodies. Foodies, wah ini dia nih sum-sum sapi, terus ada cingur sapi juga. Tapi jangan salah, bukan kita makan dengan nasi putih, tapi kita makan dengan apa ini Ibu? Gimana? Makanannya rujak ini sama itu kacang, sayur, lontong, gitu-gitu. Sama petis? Sama petis udang, sama ikan tuna. Sama ikan tuna. Wah ini benar-benar berarti sekte rujak. Dinosaurus khas Dinosaurus Madura. khas Madura di kota Surabaya. Aduh benar-benar ini ya menggugah selera. Oke, berarti selain ada rujak dinosaurus itu ada apa aja sih sebenarnya? Ada rujak bakso. Rujak bakso. Tulang iga. Tulang iga. Wow, itu berarti bakso dicampur dengan si kacang-kacang ini? Iya, sama kuahnya juga ada cingurnya juga. Soal harga nggak usah overthinking, 15.000 untuk rujak bakso, sementara untuk rujak kikil dibanderol 20 ribuan aja. Wih, gimana nggak terhipnotis ya kan? Murah meriah bin receh abis nih guys. Sejak awal jualan, rujak Dinosaurus ini udah menjadi pusat perhatian warga Surabaya. Secara berani tampil beda gitulah dengan rasa yang oke punya. Gak heran pembeli yang datang gak cuma warga Surabaya aja. Rujak Dinosaurus ini udah famous di sosial media, jadi banyak yang penasaran pengen coba tuh foodies. Pokoknya siap-siap antri aja ya kalau kesini di jam makan siang. Pertamanya ngulek bumbu dulu. Oh, ngulek bumbu dulu. Ya. Sini. Ngulek bumbu itu ada petis. Oh, ini petisnya ada dua macam ya? Ada petis dua Madura macam. Sama petis Surabaya. Surabaya. Berarti Iya. itu ada petis udang sama ada petis ikan tuna. Oke. Pakai kacang dulu kok. Kacang dulu. Oh, ini kacangnya udah dihancur-hancurin Udah juga ya? dihancurin, kalau kayak gitu kan nanti lama Lama orang ya. antri. Jadi karena Iya. pesanannya banyak, jadi kita harus cepat sigap. Setiap pesanan selalu dibuat dadakan karena pelanggannya beda-beda selera. Ada yang pengen pedas, ada yang pengen dibanyakin petisnya, dan lain-lain. Jadi sesuai permintaan konsumen nih foodies. Selain petis dan kacang, wajib juga ditambahin cabai rawit dan pisang batu. Selain menambah cita rasa, pisang batu juga bisa membantu supaya perut nggak panas habis makan bumbu rujak yang pedas. Udah bener belum tuh cara nguleknya? Udah bener kok. Udah bener ya? Iya. Oke. Cuma kurang goyang gini. Kurang goyang. Oh, kurang goyang. Gimana Iya. goyang? Coba dicontohin dulu goyangnya gimana. Oke, oh goyangnya gini. Asik. Asik, goyangan Madura bikin semangat ya foodies. Katanya wajib digoyang nih foodies biar nggak capek kerjanya. Secara dalam sehari bisa ngulek hingga ratusan kali loh. Jadi butuh tenaga dan juga hiburan biar otot tetap santuy. Berarti ini ditambahin Sum-sum, ya? iya, Tuh, wow ditambahin sum-sum. Kita taruh sini foodies. Perlemakan duniawi sudah nempel semua di sum-sum. Mantap banget. Terus langsung kita Pasang kacangnya. Oke, ini dia nih bumbu petis yang kacang berubah dia Iya. menjadi warna hitam. Tuh, wow. Untuk varian rujak kikil, kuahnya ini menggunakan kuah yang full of rempah-rempah. Mulai dari daun bawang, kunyit, lengkuas, merica, dan juga ketumbar. Ulala, nampak ya dari kuahnya nih foodies. Kalau ini tuh bakalan jadi mantra alias mantep terasa di lidah. Asik. Jangan lupa dan kepoin dong tuh rujak baksonya. Kebayang nggak foodies bakso sapi mix dengan kuah kacang dan bumbu petis? Meleleh dibuatnya. Rujak Dinosaurus ini buka setiap hari foodies dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Kalau main komplit, cus datangnya jangan siang-siang. Ntar takut ludes. Jujur foodies ya, baru pertama kali cicip yang kayak begini. Biasanya di rujak cingur ya kan. Nah kalau ini tampilannya memang berbeda dari rujak cingur karena ada sum-sum, kemudian ada mie-nya juga dan isiannya macam-macam. Sip. Bismillah. Bumbu petis dan kacang tanah yang cenderung gurih asli sih cocok banget dengan isian rujak sum-sumnya foodies. Mie kuning, toge, plus lontong bener-bener kawin gak berantem deh tuh di mulut Andelita.
Nih, kikil, kemudian tahu tempenya kita sikat ya. Wah, kikilnya menurut aku enak banget, kenyal-kenyal lembut karena udah dimasak dan juga direbus selama 3 jam kurang lebih. Jadi bener-bener dia pas masuk mulut itu yang nggak kenyal full, tapi balikunya juga lembut ya, enak. Tuh. Kalau biasanya kikil diolah dengan cara oseng atau kuah santan, ini benar-benar sekte kekinian nih yang lazis maksimal di lidah. Kikil yang lembut dan ada lemak-lemak kayak gitu nih, ternyata endulnya juga nggak kalah juara. Alamat bakal full nih perut. Sum-sumnya itu cukup banyak ya di dalam ya, meskipun nggak kelihatan, cuman ada isiannya di dalam. Tuh. Wow. Aduh, mantap banget. Kebayang nggak? Sum-sum yang super lembut banget dicampur dengan si kuah petis, kuah kacang dan juga kuah yang full of bumbu tadi. Kita aduk-aduk di dalam sini kayak gini-gini nih, baru diseruput. Nikmat. Definisi sedap dipandang, enak dirasa ya. Pesonanya bikin perut nggak mau diem nih foodies. Sajian kuliner yang wajib banget masuk ke list kamu kalau lagi di Surabaya. Ya nggak kalah menantang buat masuk perut nih, of course, varian rujak baksonya foodies. Paling nggak tahan deh kalau disuguhin yang unik-unik dan udah teruji lazis kayak begini ya. Wow, kita cocol dulu baksonya. Tuh. Tipe-tipe bakso yang saya suka sepertinya ya. Ini dia. Bismillah. Wow. Asli. Baksonya benar-benar sapi banget. Bakso pakai tempe dan bumbu petis itu ternyata nggak jauh-jauh dari kata lazis. Enak tenan yo foodies. The real bakso zaman now yang super duper jos gandos rasanya di lidah. Panggilan nih kepada sumsum dan bakso lovers. Cus atuh yang pengen merasakan sensasi masakan khas Madura dengan resep yang otentik, datang aja ke sini. Buat yang lagi di Surabaya, langsung realisasikan ya. Jangan tunda-tunda, gas geng, dan selamat makan enak foodies. Makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan.